Abah ini orangnya aku kayaknya kayak Mas Anang gitu. Aku ini orang aneh ya. Aneh walhamdulillah. Oke, jumpa lagi bersama aku Diki dari Mutakawat dan teman saya Iring Pargoci. Kita malam ini kedatangan tamu jauh dari Bandung. Siapa yang gak kenal dengan sebelah ini? Abah Adris dari... Kebetulan saya dari tadi. Ya, jawab paling mana yang bikin hati kami sial ini. Aduh. Ya, Abah Adris dari Nektura loh ya. Ya, sekarang Nektura sama Gordat. Berarti baru ya, project baru? Gordat ya, sekitar setahunan lah. Tahunan. Itu genrenya kemana? Thrash metal. Terus metal ya. Jadi Nektura Gordat. sendiri? Nektura? Sendiri? Nektura baru rilis album kemarin, album kedua. Pas begitu lagi pandemi COVID-19, Keluar album. kebetulan keluar album juga. Biar sebenarnya orang lain malas untuk rilis di bulan itu, di momen itu ya, di pandemi COVID. Tapi kami dari Nektura memilih kenapa di pas begitu pandemi COVID, pandemiknya. biar gampang diingat. Kapan rilis pas COVID aja. Oh, Jadi ini Pak, mau tanya momennya ya. Apa tantangannya mau ngeluarin album baru di masa pandemi kayak gini? Yang pasti kan orang kan safety money ya. Karena keadaan ekonomi lagi sulit ya. Ya. Nggak kepikiran ke situ. Sebenarnya gini sih, kepikiran setelah ternyata si materinya ini beres. Oke. Jadi sebenarnya materi si Nektura ini udah dari tahun lalu, 2019. Belum ada heboh-hebohnya COVID Ya, ya. belum ada. Cuman karena berbagai hal yang lumayan cukup alot, Ya. terutama masalah budgeting. Iya, itu dia. Jadi tersendat-sendat sampai akhirnya bisa masuk studio itu di akhir tahun 2019. 2019. Oh iya. Itu baru masuk. Itu belum recording. COVID ya? Itu belum COVID. Iya, Belum COVID. Nah, setelah masuk recording, setelah master beres saja. Mixing mastering beres. Inilah pandemi COVID. Nah, begitu COVID, blak, langsung bingung kan. Sementara Semangat Honsa. kami udah catat tanggal kan. Iya. Udah pokoknya tanggal sekian Harus keluar. harus rilis. Rilis. Tapi ya itu si COVID ini ngeduluan. Dia launching. Dia launching. Aduh sialan ini. Ya, tapi ya gimana lagi, karena kalau misalkan harus nunggu selesai COVID atau apapun lah itu Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu sampai kapan kan. Ya udahlah, kita rilis pas di COVID. Itu berapa keping kemarin CD yang dikeluarin tuh? Kemarin itu 500. CD 500, terus sekitar 1 bulan dari situ rilis kaset. Kaset juga produksi. Kaset juga. Karena kami di Nektura masih bahwa rilisan fisik itu harus tetap ada gitu. Wajib. Itu pesan-pesan juga tuh Ya. buat dari Abah tuh. Jadi buat kita sebagai pelaku di musik lah terutama, ya menjaga gimana caranya si rilisan fisik ini jangan sampai pudar habis dimakan digital gitu kan. Ya, karena ini salah satu kalau menurut saya pribadi sih salah satu akar lah ya. Iya. Semua terutama kayak kita orang-orang lama pastilah ngerasain ya zamannya kaset, CD,
Bahkan sebelum kaset ada apa ya, piringan hitam gitu. Soalnya Makanya harus tetap ada, karena biar apa? Biar si label record pun nggak mati. Oh iya. Kalau nggak ada rilisan fisik, Simbiosis mutualisme perlu. Tapi ini pertanyaan lagi, Bang. Ini kan dalam zaman sekarang lah kita bilang, zaman sekarang ini kan tadi Abah bilang keluarin kaset juga. Sementara kan kaset kan udah hampir minim peminatnya ya kan. Hanya kolektor aja ya. Nah, ini motivasinya orang Abah ini sampai mau kepikiran masih mau mengeluarkan kaset ini apa sih? Dan di masa pandemi pula. Di masa pandemi ini juga. ya sebenarnya apa ya, karena mungkin gini juga sih, karena mungkin saya dan teman-teman di Nektura ngalamin masa-masa itu gitu. Karena kebetulan saya juga sampai sekarang masih koleksi, masih untuk kaset, CD masih lumayan banyak lah. Wah, itu harta karun. Masih ada. Itu ori ya, Pak? Ori. Terbacakan ya. Camkan gitu. Masih tersimpan rapi, jadi kadang-kadang emang suka kangen gitu kan. Iya. Buka ada kaset anu, mulai play lagi gitu kan. Terus yang uniknya kan harus diputer gitu. Aduh kelewat. Mungkin ngalamin masa-masa itu, jadinya pas begitu rilis harus ada rilis kaset. Iya. Tapi kurasa zaman sekarang orang mungkin nggak ngerti artinya. Nah ini kaset sama pensil ya. Iya, nggak tahu lagi. Betul-betul gini ya. Iya kan? Sekarang gini-gini. Kalau dulu kan ngulik lagu kan pasti gitu ya kan, mutar sampai bergulung-gulung. Udah bergulung-gulung, udah begitu di play ternyata kelebihan. Putar lagi ya. Tapi kadang pernah juga kejadian tuh saking latahnya, karena kan stop play atau rewind gitu kan, kepencet record. Iya. Itu gawat. Terus kasetnya salah satu band pujaan lagi. Iya. Asli Blanks. Nah ini Mbak, saya mau tanya lagi. Ini kan udah ngeluarin berbentuk kaset. Sampai detik ini gimana pengaruhnya di penjualan kaset? Kalau untuk nggak hanya kaset aja ya, CD. Jadi sebenarnya gini, yang hebatnya ini mungkin saya sebutin ya, si Nektura di album kedua ini dirilis oleh salah satu label dari Jakarta, namanya Playload Records. Playload Records, ya. Catat. Nah, Bang Ipul ya. Iya. Nah, Ipul mana nih? Ipul Jamil kan? Beda. Ipul Jamil. Playnya beda lagi, bukan Playload ya. Sekarang udah nggak ada ceritanya dia. Habis. Nah, jadi lucu sih ceritanya. Jadi si Nektura ini setelah perjuangannya untuk album kedua ini, setelah sekitar 1 tahun untuk merampungkan album ini dan masuk studio dengan biayanya kurang, sampai pinjam sana dulu, pinjam sini dulu, sampai ada jual barang juga gitu. Sampai segitunya Bang ya? Sampai segitunya. Jadi ya kebetulan Nektura ini bukan band besar, band kecil, jadi yang emang dalam 1 tahun pun manggungnya cuma 3 kali, 2 kali dalam 1 tahun. Jadi belum jual merchandise pun belum begitu hebat. Jadi ya gimana caranya kita tetap bisa bikin karya, tetap bisa rilis dengan cara apapun gitu kan. Dan setelah 1 tahun ini, setelah begitu beres si materinya masuk studio dan lain-lain, langsung bingung ini mau pakai label mana, mau ditawarin siapa. Ditawarin di Bandung, label-label di Bandung, secara kebetulan aja full semua, sudah tidak menerima band lagi. Karena udah rilis anu. Beberapa label record di Bandung tawarin ke kota lain juga sama gitu, tawarin ke Jakarta sama juga gitu. Alasan full semua ya? Iya, full semua. Hanya satu harapan, itu pun hin-hin
Akeo Hin gitaris Nektura yang satu. Ini bilang gini, ini ada playload deh, cobain belum? Pas aku mikir, oh iya benar, playload belum. Ceritanya langsung coba kontak Mas Ipul bla bla bla, dan jawabannya sama, full juga. Sebenarnya kami udah nggak, tahun ini udah cukup untuk rilis. Iya. Nah, tapi yang apa ya? Jadi pertimbangan. Mungkin ya, jadi pertimbangan beliau. Cuman mungkin ini udah rezekinya juga sih Nektura. Beliau bilang gini, tapi karena ini Nektura yang nawarinnya, ya udahlah, saya ambil. Oke. Aku kan sampai mikir gini, oh ya udahlah. Tapi nggak ngantri tuh? Enggak ngantri. Langsung ya? Aku nggak mikirin apa-apa, cuman ya udah, ini rezekinya. Oke. Akhirnya rilis lah. Akhirnya rilis, dan setelah rilis begitu rilis CD, malahan si labelnya yang menginginkan udah kasetnya juga sekalian. Tapi ada jarak sekitar 1 bulan CD setelah rilis CD, 1 bulan berikutnya emang kami pengen rilis kaset, cuman ngelihat penjualan CD pun tidak bagus gitu kan. Tidak terlalu bagus lah gitu ya, karena pandemi lah gitu kan. Lagi ya. Berarti di saat kondisi penjualan CD menurun, Bang Ipul malah menawarkan kaset. Karena emang udah ada cerita sebelumnya. Nggak ada nawarin punya beli rumah gitu, nggak ada? Nah, kebetulan ada sih. Ada. Mau kawin lagi nggak? Aku mau. Nawarinnya mau kawin lagi. Bahaya yang di rumah itu mah. Tapi ada alasan tersendiri nggak kenapa bisa nawarin kaset kayak gitu? Nah, karena gini ya. Sebenarnya awalnya kan abang bilang nggak enakan nih karena pengen kaset, tapi karena masa kayak gini udah CD aja lah. Ya, CD aja. Nggak tahu beliau nawarin gitu. Nah, itu makanya yang ya itu balik lagi saya bilang, oh mungkin ini rezekinya. Emang apa yang diinginkan teman-teman di Nektura kebetulan bisa direalisasikan. Pas lah dia ya. Sama si Playload Records ini. Jadi Bang, ini kan Nektura album kedua, ya kan? Seberuntung apa sih Nektura di album pertama dan album kedua? Dari prosesnya. Kalau nah kebetulan kan aku tuh gabung tuh sama Nektura tuh 2017. Selepas aku dari BK 2016 pertengahan kan. Nah, waktu itu aku bilang gini, pas begitu keluar dari BK banyak band yang nawarin. Ini nulis nih. Banyak band yang nawarin. Masuk dia. Ada A, ada B, ada C, ada D. Aku cuma bilang gini, aku pengen istirahat dulu. Aku nggak bakalan ngeband dulu untuk beberapa bulan. Sementara. Beberapa bulan atau beberapa tahun atau nggak tahu. Kasih semangat, wah ya udah wah gini. Aku pengen bersemedi dulu. Itu berapa lama, Mbak? Itu semedi itu di Gunung Kelut. Itu apa di puncaknya di situ, Pak? Di puncak ya. Kita bawanya kemarin ya masalah. Oh, ternyata sama abad ini. Nampak kelihatan. Cuman nggak ngasih tahu aja. Itu lumayan sekitar berapa ya? 6 bulan. 6 bulan. Cuman lumayan lama. Kan itu bulan Mei kalau nggak salah. Ya keluar dari BK bulan Mei, mengundurkan dari BK bulan Mei. Nah di bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober aku sempat bilang gini, siapapun bandnya, apapun genre musiknya yang ngajak aku gabung di 2017 awal akan aku terima. Oh, kayak ngasih challenge gitu, Mbak ya? Enggak. Dari dalam hati. Di saat tadi di gunung tadi tuh. Ya, di saat itu udah ketemu sama mbak-mbak gitu. Udah menyan dan lain-lain lah. Nah, dan kebetulannya pas di awal tahun itu yang band-band yang sebelumnya udah nawarin,
nggak ada nawarin lagi. Oke. Malah yang Mungkin karena munculnya- sudah tahu ke ke gunung. Mungkin karena udah tahu pengen istirahat itu kan. iya, Iya, jadi nggak mau mungkin. nawarin. Jadi Iya. enggan lagi mau ngajak kan. Iya, jadi mau ngajak lagi, jadi kayaknya udah siapa mau mungkin nih. kayaknya berhenti nih. Malah naik Tura yang muncul. Oh gitu. Itu pun karena ini teman satu tongkrongan, si Abo gitarisnya yang satunya lagi, si Abo ngontek, "Bah, di mana ketemuan lah?" Ketemu, tiba-tiba ngobrol-ngobrol, nawarin, drummernya keluar, nawarin Abah untuk masuk. Nah, karena Abah udah janji kan, udah punya apa namanya ya disebutnya, Niat lah gitu ya niat kalau misalkan 2017 Ada awal yang ngajak. ada yang ngajak pasti Gas. digas. Nah, walaupun di luar Genre. bukan di luar cita-citanya Oh. Abah. Tadinya Abah pengennya mudah-mudahan si Noah yang nawarin. Tapi Bang Ariel dengar. tapi Ariel yang saya ganti. Oh gitu. Ariel yang saya ganti. Maksudnya bisa sehebat Bang, anggur ini. merah, Gitu. Bang. Wah, siapa? Silakan. Bisa sehebat ini gitu. Ariel, Ariel nggak ada apa-apanya. Itu pengen ke Noah karena musikalitasnya atau karena yang Enggak. di video-video dulu sempat terjadi itu. Ya itu. Tadinya mau Berarti hanya membuktikan. adegan ini aja. Tadinya mau membuktikan sehebat apa Ariel Oke, dengan Abah. Jadi diraih. nanti ada Ariel versus Abah. Nah, itu mantap. Ini mau nanya lagi, Pak. Ya kan Abang sudah masuk ke Nektura. Terus yang band-band yang lain yang nawar itu gimana itu? Oh, bangsat lu apa gitu. Iya, Iya, emang. biasa kan. Kalau kita nawarin itu, dulu kita nawarin nggak mau, Oh, Mas. iya. Telur Ada itu gitu tahu ya. Iya, emang. Gitu juga. Emang sampai bilang gini, lu dasar damar murahan lu. Nah ini Bang, Nggak sih. ini mungkin agak sedikit sensitif, nggak bisa Abah jawab benar apa gimana? Boleh jawab boleh enggak? Iya, ini kan Aku tahu. di BK kan banyak orang bertanya itu Hmm. Abah, maaf katain dipecat atau mundurkan diri? Oke. Sebenarnya kalau misalkan Abah dipecat, kasihan nanti. Maksudnya Kasiannya. Kasihan nanti secara apa ya? Announce Oke. secara publishnya nantinya seolah-olah ada seseorang yang mengkat. oke. Jadi Diktator atau gimana gitu ya? jadi mendingan kalau Abah mengundurkan diri kan biar aman semua. Karena Abah tipikalnya orangnya pengen menyelamatkan banyak orang. Ya, ya. Jadi sebenarnya band ini udah mau bubar sebenarnya. Udah mau bubar. Serius nih, Bang. ini kawan-kawan, ini Mau bubar. berita yang nggak pernah Hanya kita ada di cerita kawan ya. Sebenarnya ini cerita itu ditahan-tahan sejak lama. Oke. Tapi karena ya ternyata daripada ngebohong terus kan, kalau ngebohong itu kan kata orang tua dosa. Iya, ya. dosa. Jadi mendingan jujur aja biar nggak dosa. Jadi nah sebenarnya udah mau dibubarkan lah. Cuman waktu itu aku bilang gini, lebih baik aku yang mundur gitu. Karena di sini banyak orang yang bergantung Di BK. di BK. Banyak orang, bukan hanya player aja, Dari baik kru, manajemen, ya. kru gitu kan. Kalau misalkan ini dibubarkan, kasihan kan mereka Iya. yang tidak tahu apa-apa. Gitu kan. Ya udahlah, mendingan aku mundur ya, dan silakan BK jalan. Mulia sekali ya. Ya, Demi orang lain kita berkorban lah kalau seperti itu ya. ya karena kalau maaf kalau boleh aku cerita, sebenarnya aku tuh orangnya apa ya? Aku bisa jelaskan. Aku bisa jelaskan. Kalau aku sih yes.
Abah ini orangnya aku kayaknya kayak Mas Anang gitu. Aku ini orang aneh ya. Aneh walhamdulillah. Oke. Saya ini orangnya apa ya? Bisa dibilang bela terhadap temannya tinggi. Oke. Jadi kadang-kadang banyak kejadian saya membela teman, kadang-kadang saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Jadi baper. Nah, gitu. Bisa-bisa resikonya malah ke abah sendiri ya? Iya. Jadi bumper. Jadi resikonya baik itu berhubungan dengan premanisme, berhubungan dengan apapun lah gitu ya. Jadi emang apa ya? Kalau untuk teman gelap aja gitu. Pasti Bela bisa-bisa. pasti bela bisa-bisaan gitu. Kadang-kadang pas kalau sekarang mikir konyol ya. Ngapain juga gitu. Orang yang dibelanya juga nggak Tapi enggak juga bahkan itu kan ada hikmah. Iya, ada hikmahnya gitu ya. Cuman aku berpikir gini, ternyata tidak apa ya, yaitu tidak ada ruginya. Iya. Tidak ada ruginya karena dengan melihat orang-orang yang sudah sudah bukan dibela, yang sudah pernah kita bantu, pernah kita perjuangkan, ternyata mereka bisa menikmati, mereka bisa tersenyum walaupun ada penderitaan. Iya, paham. Tapi ya sudahlah. Intinya yaitu, jadi apa ya, belanya saya terhadap Secara teman ikhlas itu, ya. Nggak ada pengen apa gitu. Tidak sedikit berharap pun. apa gitu, Nah, nggak ada lah. jadi kadang-kadang ya gitu, suka konyol gitu. Konyolnya ya gitu, kadang-kadang nggak mikirin keselamatan diri abah sendiri gitu. Kadang-kadang ya udah, kalau pertemanan tuh pasti wah gila-gilaan aja. Abah sebelum ngedrum ini pernah hidup di dunia premanisme nggak? Iya. Mungkin karena Kebetulan kelamaan menarik di- juga ya. sebenarnya kalau hidup di premanisme enggak. Cuman abah itu dulu sempat hidup di kalau di dongeng itu Apa nih, dongeng apa nih? dunia persilatan. Dongeng. Dunia Iya. persilatan. Kayak ribet kali ya. Enggak. Jadi premanisme enggak hanya di dunia Oke. persilatan. Itu pun hanya dalam mimpi tapi. Astaga. Oke, sampai jumpa di sini aja ya udah ya. Enggak lah, jauh-jauh ke premanisme. Enggak sih, cuman ya gitu aja orangnya. Maksudnya apa ya? Kalau untuk teman apapun dibelain, maksudnya sampai tidak memikirkan diri sendiri, rasa takut atau apapun itu hilang semuanya gitu. Disebut jagoan nggak jago, dan kadang-kadang dipukul pun bisa tumbang gitu. Ya bukan hanya itu aja sih, bela teman itu dalam hal apapun lah gitu. Berarti kalau emang dari situnya memang karena kita berawal dari memang orang pasaran ya, pasti seperti itu ya, karena kita udah mengalami hal-hal yang seperti itu dulunya mungkin ya. Iya sih, sedikit. Cuman ini Bang, mau saya tanya, ini kan ada dengar gosip ini. Dulu awalnya abah ini main gitar duluan tahu atau main drum ini? Kalau duluan main drum sama main gitar, Mana lebih dulu? sebenarnya duluan main gitar. Nah, Main gitar. coba ceritain sedikit Bang. Karena instrumen gitar itu sangat gampang didapat Oh ya, daripada instrumen drum. Ya, di tongkrongan disimpan pun kita bisa main gitar ya. Itu. Kalau namanya anak nongkrong pasti bisa main gitar. Ya. Pasti gitu kan. Nah, terus kan zaman dulu kan zaman nongkrong. Nah, emang
bisa main gitar dari awal sebelum main drum. Seriusnya mulai ngedrum tuh kapan? Justru band pertamaku 93 itu aku main bass. Oh, main bass. Main Jadi bass. udah main bass dulu nih. Ya, Kalau di dalam band-bandan ya. band-bandan. Oke. Main bass, terus itu ada demo 4 lagu, tapi direkam live di Palapa Studio. Dan sampai sekarang nggak tahu itu masternya kemana. Namanya itu Three Side of Death, nama bandnya. Oke. Itu band pertama. 93. Genrenya dulu apa ya disebutnya ya? Dibilang crashcore lah. Itu umur berapa tuh? Itu Masih sekolah kan? aku berarti SMA kelas 3. SMA ya. Oke. SMA kelas 3. Nah, itu band pertama. Band kedua itu band kedua itu aku masih main sempat sama Sacrilegious 94. Black metal. Black itu ya? metal ya, Sacrilegious sempat black metal. Tahu ya. Black metal sadis. Main bass juga? Main bass juga. Oke. Itu. Udah pakai cocktail. Iya, udah. Oke. Cuman itu di Sacrilegious itu main bass pas recording, setelah recording malah pas manggung-manggungnya main drum. Main drum. Itu gimana? Dadakan berarti? Nggak dadakan. Justru maksudnya pas belum ada manggung nih, setelah jadi recording, terus drummernya kebetulan pada waktu itu dikeluarkan. Iya. Nah, akhirnya ya udahlah, Berarti aku gua aja yang ngisi ya. Tapi tapi masih main Sudah drumnya rekam masih ya. kayak gitulah, masih Iya. masih gitu kata just Yang penting berhentinya sama. karena Sacrilegious kan masih kalau dengerin lagunya ya nggak susah amat Iya, lah. Iya. Tapi main drum itu emang lumayan lah setelah dadakan langsung dari bass ke drum ya. Lumayan. Itu berarti mulai serius-serius bener main drum itu di Sonic Torment itu main drum, terus Naked Truth satu album juga main Disorder kan Album ya? pertama ya? Album pertama. Oh, di situ apa ya? Oh itu iya. apa. Itu main Disorder, Naked Truth, terus dari Naked Truth Forgotten. Forgotten juga apa ya? Forgotten main drum juga. Terus itu yang 3 album. Tuhan telah mati. Tuhan sebelum Tuhan telah mati itu 3 angka 6 Tuhan telah mati, sama 3 angka 6 Tuhan telah mati, satu lagi apa ya? Laskar bukan ya? Bukan. Itu baru ya. 3 album namanya. Apa Future Syndrome? Future itu pertama, bukan bukan. ya. Nah, yang kedua tuh apa ya? 3 angka 6 Tuhan telah mati sama Itu juga lupa. iya, itu aku juga lupa. 3 album, terus sama Disinfected 2 album. Disinfected juga ya. Aku akan bunuh kamu sama Melted. Terus di situ terus mulai main drum, mulai itu dari serius. itu kan yang bisa dibilang band-bandnya itu udah kita dengar di Medan tuh. Iya. Ya kan Naked Truth, Disinfected, siapa lagi tadi? Forgotten. 90-an udah kita dengar itu. Di antara sekian banyak yang band yang lumayan punya nama, mana yang paling parah menurut Abang? Dalam artian paling Parah. Menjengkelkan sama yang paling menyenangkannya gitu loh. Tapi kami pengen menjengkelkan itu dulu. Ya, yang pasti kalau yang paling menjengkelkan Burger King. Yang paling menyenangkan banyak. Tapi kan banyak orang. Kita kok jadi mendadak silent ya? Kenapa ya? Iya benar. Maksudnya gini. Dari ini band awalnya 3 jalan nih kan, Forgotten. Oh, sekali jalan Terus 3-3-nya. Jadi kadang-kadang satu panggung 3 band ini jalan. Oh. Aku main 3 kali. Sama Forgotten, sama Disinfected, sama Burger King. Nah, cuman
akhirnya setelah terus berjalan karena waktu itu harus memilih. Karena pas begitu Burger Kill itu sign kontrak dengan Sony Music. Karena itu berhubungan dengan nantinya hak cipta dan lain-lain lah gitu ya, royalti dan lain-lain. Dari situ harus memilih. Ya udah, akhirnya aku tetap tidak memilih. Aku tetap jalan sampai aku bilang ke teman-teman di Burger Kill, kalau masih butuh aku, oke, jalan. Tapi kalau enggak, karena harus memilih, ya maksudnya aku nggak bisa, gitu kan. Karena ya dua band ini Disinfected sama Forgotten, dua band yang emang sangat cukup lah banyak sekali pelajaran dari dua band inilah. Saya dapat pelajaran banyak dari dua band ini. Sampai akhirnya nggak tahu pada waktu itu Burger Kill tetap untuk melanjutkan. Ya udahlah, jalan, nggak apa-apa. Nah, malahan justru dari bandnya, dari si Disinfected sama si Forgotten-nya, yang akhirnya ya udah bah, kasihan lah gitu. Setelah jalan, setelah dengan Sony Music jalan, Burger Kill, akhirnya dua band ini udahlah, kasihan, lu nantinya harus panggung gitu kan, bentrok harus siap lah semuanya di waktu. Dan ini ya menurut saya keren sih, mereka bisa seperti itu. Ya udah, akhirnya udah cabut dari dua band ini. Ya udah, hanya fokus di si Burger Kill. Nah, ini jalan ya itu di endingnya aja sih yang menjengkelkan. Itu di endingnya yang menjengkelkan sampai harus kehilangan band-band sebelumnya gitu kan. Apa ya? Itu bocor itu Pak. Asik. Takutnya ada sesuatu. Berarti waktu di Router for Dead Fest udah nggak lagi ya sama Disinfected sama? Masih ya? Router for Dead Fest di Disinfected masih. Yang aku akan bunuh kamu masih. Masih cuman ada Rio, ya? Masih ada Rio almarhum. Cuman kalau di Forgotten udah enggak. Itu salah satu favorit juga tuh dengan album Aku Akan Bunuh Kamu. EP ya, yang 5 lagu tuh ya. Iya. EP, tapi kemasannya itu keren, luar biasa, keren gitu. Dan emang itu almarhum dulu itu lagi dekat-dekatnya sama saya, dia lagi sering ke Bandung, sering bareng kesana kesini sampai di ujung Berung tuh sering diajakin lah. Terus gua tuh sering ngajakin, lo emang sih kenapa sih nggak mau ngeband lagi? Males gua band-bandan, udah mendingan ngurusin band aja lah, gua label record aja gitu. Gitulah pokoknya. Dia sering diajakin sampai akhirnya pas begitu si Disinfected gitarisnya Adit keluar karena harus bekerja ke Jakarta. Nah, dia bilang, udah jalan lah, gua masuk Disinfected. Serius, akhirnya masuk. Gua udah punya materi nih, udah punya 5 katanya. Pas dengerin, oke juga. Asik. Ayo jalan akhirnya. Dan emang semangatnya dia gitu. Dia sampai udah nggak balik ke Jakarta, udah tinggal di Bandung, ngulik. Bensin penuh lah dia ya. Latihan terus kan, di Ujung Berung latihan. Sampai akhirnya bisa rilis si Aku Akan Bunuh Kamu gitu. Walaupun hanya beberapa panggung lah sama almarhum tuh Rio. Tapi karena itu proses yang lama kan dari album sebelumnya ya kan? Iya, lama tiba-tiba banget. baru keluar Akan Bunuh. Karena emang udah nggak udah kesibukan masing-masing. Disinfected akhirnya manggung nggak ada, manggung jarang-jarang, album pun nggak ada, mungkin sibuk masing-masing, ya udah terlupakan. Sampai mundur juga ya sekarang udah. Nah, ini yang tadi yang Abah bilang sebut band baru lagi, itu sudah ngeluarin album? Itu baru single, namanya Gorda
Gordat itu singkatan dari goreng adat. Jadi ada Gorengan juga. Tahu kan ya goreng adat ya? Kurang tahu aku. Gorengan. Enggak, bukan. Goreng adat itu bad attitude lah. Attitude-nya yang jelek gitu. Oh. Kirain gorengan. Kira gorengan. Tapi larinya nggak ke situ. Kalau diartikan secara ininya ya, goreng adat itu bad attitude. Cuman di sini lebih ke mewakili bahwa semua orang itu tidak ada yang sempurna lah. Semua ada sisi buruknya gitu kan, mau sekalipun ustadz mau apapun lah gitu. Jadi ya goreng adat itu goreng kalau dalam arti yang sebenarnya beda attitude. Dan ini thrash metal udah rilis 2 single. Oh, bisa didengar di mana tuh? Ya? Itu ada di platform digital. Ada Gordat ya. Gordat. Tulisannya gornya gore Gore DATH. DATH. Oh, oke. Kayak beda Kevin Taylor DATH. Iya, Iya. Kendali benar. Iya. Keren itu band. Bah, itu kan kemarin sebelum ini kan ada tadi kan Respected segala macam yang berjalanan tuh. Mungkin yang 3 atau 4 band yang sambilan berjalan tuh ya. Kayak mana Bah tipsnya bagi waktu ya dulu? Karena kan 4 band lumayan besar. Ini enggak apa-apa. Besar lah gitu kan. 4 band besar. Kasihan soalnya di sini. Takutnya nanti kena denda. Band besar, 4 band, otomatis jadwal latihannya, jadwal panggungnya, yang ngulik-nguliknya segala macam. Itu gimana Bang? Nah, aku tuh orangnya paling gampang untuk menghafalkan lagu. Jadi sampai lagu-lagu dengan band abah terdahulu pun yang nggak pernah dibawain, yang udah umurnya kasarnya udah 10 tahun yang lalu pun masih ingat ya. Nah, tapi untuk ngapalin nama orang, ngapalin apalagi hitungan angka udah itu pasti buta. Nah, jadi kalau tipsnya sih sebenarnya simpel. Kalau kita menjalaninya enjoy, ya udah semuanya bisa jalan. Aman aja tuh ya. Aman-aman aja. Cuman Abah tuh bilang ke 3 band ini untuk jadwal latihan diatur gitu. Jadi ngikutin jadwal Abah semuanya. Yang satu hari anu. Oke. Itu latihannya. Ya, karena Burger Kill itu seminggu 2 kali dulu. Seminggu 3 kali. Nah, diisi yang Forgotten 1 kali, Disinfected 1 kali. Jadi seminggu itu 5 kali latihan. Nah, untuk jadwal manggungnya, jadi ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Udah kayak reguler ya. Reguler. Untuk Sabtu Minggu ya itu khusus untuk Keluarga. keluarga kalau nggak ada event. Kalau ada manggung berarti untuk itu. Pernah nggak bentrok Bah manggung? Sering ya kayaknya ya. Sering. Beda tempat? Sering. Nah, itu gimana baginya, kesepakatannya gini, aku sama 3 band ini. Jadi kesepakatannya jadwal yang duluan masuk, mau itu Burger Kill dulu atau Forgotten dulu atau Disinfected dulu yang masuk, itu yang duluan approve. Kalau misalnya jadwal Disinfected masuk nih tanggal 28 misalkan 28 Januari, tiba-tiba enggak, kalau udah gitu aku share ke 2 band ini. Tanggal segini aku udah ada sama Disinfected ya. Udah. Berarti ada tanggal segitu ya udah mereka nggak bisa gimana-gimana gitu. Tapi sejauh ini Pak, sejauh Abah menjalani itu inti ini agak sensitif juga. Itu sih aku suka nanya yang sensitif ini Pak. Nggak apa-apa. Kan 3 band ini kan biasa itu misalnya karena satu drummer yang dipakai ini pasti terjadi kesenjangan sosial. Ada nggak seperti itu kira-kira? Katakan ini band itu aja yang ini itu. Kebetulan kalau dulu nggak ada. Karena emang satu tongkrongan, jadi nongkrong bareng, kadang-kadang latihan pun bareng ada. Aku latihan sama band A,
yang band B, Ikut. C-nya ada gitu, emang satu tongkrongan. Atau abahnya sendiri yang nggak dengar kan? Bisa, Bisa jadi. bisa jadi. Nah, itu. Bisa jadi itu. Salahnya dulu Abah nggak pasang CCTV. Itu dia. Kalau pasang CCTV belum musim. Belum musim. Iya, Kalau udah musim. musim CCTV masih ketahuan. Kayak sekarang kan ketahuan semua. Kalau di antara semua tiga tadi itu kan Forgotten yang kayaknya agak kurang, Redup ya. maksudnya ya jarang terdengar ya kalau panggungnya itu. Ya. Itu kenapa? Karena apa, karena Abah tadi itu? Ah udahlah, siapa sih main baik aja lah, terus mau dispektif aja lah gitu. Enggak sih. Karena apa ya? Kalau dari genre musik sebenarnya si Forgotten itu genrenya apa ya? Maksudnya jarang band-band lain yang sama yang Iya. mainin. Iya. Sampai sekarang Sampai sekarang hanya yang Forgotten. Dan kalau menurut saya sampai kapanpun, walaupun dengan panggungnya yang jarang, tapi dia tetap ada karya gitu ya, terus keluar karyanya. Dan sampai kapanpun band ini akan tetap ada. Maksudnya tidak ada saingan. Taruhlah misalkan di Bandung ada Jasad. Yang udah di atasnya ini Jasad gitu kan, dengan genre yang seperti ini ya, Jasad. Tiba-tiba di bawahnya ada lagi A, B, C, D betul. gitu ya. Dan ada sekarang dengan ya yang sama. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya itu kayak ngikutin ekor. Oke, Ya, ngikutin ekor. Kalau misalkan orangnya atau si bandnya ini nggak pandai-pandai ngulik, ya udah selamanya ini akan di sini, tidak akan bisa gini gitu. Oke, stuck satu jalur dulu ya. Satu jalur gitu, karena ya itu, kecuali pintar-pintar ini si bandnya gimana caranya apa ya, bisa sejajar, bahkan harusnya bisa lebih gitu. Berarti harus explore dong. Harus explore. Jadi jangan gitu aja terus. Nah, ini untuk si Forgotten ini nggak ada gitu. Jadi sebenarnya dia udah ada di zona nyaman. Zona nyaman sendiri. Berarti gitu. karena genre yang seperti itu, anggaplah kita bilang nggak tren di masanya misalnya, atau misalnya sekarang ini anak taunya lebih ke yang gore atau brutal semacam. Karena itu makanya nggak ada tawaran lain gitu. Mungkin ya, mungkin itu juga. Atau mungkin ada yang bilang para penyelenggaranya terlalu old school kali apa Ya, bisa gitu ya. Bisa jadi karena sebenarnya pas begitu zaman Abah dulu emang lumayan kenceng. Nah, jadi kadang-kadang Abah mikir gini, curiganya mungkin karena Abah keluar gitu, jadi Forgotten tawarannya. Jadi menurut Cam kan itu Pak. Ya sih mungkin ya, karena yang bikin mahal berarti Abah ini. barang langka. Ya mungkin ya apa ya salah satu pertimbangannya itu ya, dengan apa namanya, dengan idealisnya yang tinggi, tidak mencoba untuk explore lebih yang lain gitu ya. Walaupun saya lihat di album-album setelah saya sebenarnya secara musikalitas sih lumayan explore lah, lumayan soundnya dari secara musikalitasnya juga. Cuman ya apa ya, tidak terlalu jauh lah mungkin. Masih sesuai dengan benang merahnya. Benang merahnya. Perbedaannya. Memang Forgotten nggak ada sih Bang yang sama seperti mereka di Indonesia ini. Saya juga nyari-nyari. Unik sih sebenarnya. Unik hanya satu. Aku cuma ketahuan itu yang di luar, kalau nggak salah agak rada mirip ke Solstice itu. Itu banget. Iya, pas. Solstice itu sih yang paling mirip, paling deket. Itu mungkin Solstice-nya mirip Forgotten. Bisa jadi. Karena waktu itu yang saya tahu albumnya itu apa ya, yang
Iya ya. Ya yang ice. Yang apa sih? Biru tuh covernya Ya, yang dulu biru ya. covernya Pada itu. album itu. Itu yang saya ingat mirip banget. Jadi teringat ya Bang. Kok bisa terdampar di Medan sekarang ini? Bang? Nah, ini Apa agenda ini? ini kita nggak Iya. ada planning, nggak ada agenda apa-apa, tiba-tiba aja. Loh, Semua mendadak. ini kayak orang Bandung itu ya. Ini kayak band drummernya ini. Ya. Jadi Ini gitu nih. kayak drummernya yang waktu itu menyedihkan sekali. keluar Kayak ikutan ya. keluar dari itu ya. Ya sih. Ini salah satu cara saya tetap menjaga kewarasan, tetap waras. Iya. Karena di masa pandemi ini, COVID ini hampir 90% lah ya, 80% mungkin penduduk di dunia ini pada stres. Iya, ya. iya. Apapun itu. Entah ekonominya, entah segala macamnya ya, ketakutan dan lain-lain. Cuman saya mau berpesan aja di sini. Apa ya? Kegiatan saya untuk menjaga kewarasan, intinya penyakit itu datang semuanya kan dari sini. Itu nah. Mau apapun gitu. Kalau ininya sehat, ininya senang, mau COVID mau Itu apapun, kuncinya. nggak bakalan memban gitu. Nah, COVID di sini ada, sebenarnya virusnya ada, cuman kalian jangan takut. Oh. Benar kan itu? Aku bilang kemarin kan, saya Takut kan kalian? Kalau kalian takut, berarti stres lah kali ya. Stres. enggak. Enggak. Kalau kalian takut, kalian jangan hidup. Iya. Karena hidup itu kalian berarti berani untuk hidup, Hidup. bukan takut untuk hidup ya. Yang muter-muter aja dari tadi. Jadi kegiatannya, kebetulan kakak saya tuh bergerak di bidang jasa ambulan, Oh. kakak saya. Nah, jadi pas itu dari 2016, dari dulu diajakin, ayolah ikut, nggak mau lah, gitu kan? Apain lah, serem gitu, ngurusin jenazah, pemulasaraan, harus dulu. Tapi kan band-band dimainin musik Identik romantis. dengan seperti itu, Oh, identik seperti itu. iya. Tapi bisa dihadapi langsung, aduh. Langsung mundur. Udah mendingan makan bakso. Cuman pas begitu wabah ya bukan wabah lah, apa ya, pas begitu si sialan COVID ini datang nih, COVID. datang dan tiba-tiba banyak korban, banyak yang meninggal, Katanya banyak korban. katanya gitu kan, katanya banyak korban, sampai akhirnya karena kakak udah ada kerjasama dengan banyak rumah sakit di Bandung, dan itu udah menjadi salah satu tanggung jawabnya untuk menangani pasien atau jenazah COVID gitu kan. Ya akhirnya karena kebetulan kegiatan bermusik saya berhenti juga, berhenti semua sih, Semua. berhenti. Akhirnya gimana caranya biar tetap waras gitu Iya. kan di rumah terus kan nggak enak juga. Tapi itu salah satunya saya terus lawan. Saya nggak orang lain stay at home, fuck stay at home lah. Saya tetap keluar. Bah, saya paling liar di Medan ini. Iya. Nggak pernah aku stay no. Betul, karena saya Makin pikir di rumah gini, makin stres, iya ya. makin stres gitu kan. Semakin kita stres, apapun, bukan hanya COVID, penyakit datang. Penyakit bermunculan semua. Bermunculan. Makanya ya udah, aku keluar. Apalagi ya, maksudnya kita selalu di musik ekstrim gitu ya, terutama kita selalu menginikan perlawanan tentang apapun. Jadi untuk COVID ini ya ini harus dilawan. Iya. Gitu. Dilawannya ya dengan cara apa? Kita berkegiatan seperti biasa. Karena kalau kita terlalu takut, kita diam di rumah dan lain-lain, ya akhirnya Benar. Kita mau makan dari mana? Nah, Kalau kita makan memang dari mana? tabungan kita punya di Swiss sana. Betul. Oke. ya. Jadi Jauh kali ke Swiss sana. Iya, itu. coklat kan ya. Iya, coklat Swiss sana.
Ya, intinya itu jangan takut lah. Ya, Gitu aja. untuk menjaga kewarasan ya udahlah. Turun, pengen tahu sih COVID ini seperti apa. Akhirnya Abah ikut turun untuk menangani jenazah-jenazah COVID. Sampai sekarang udah lebih dari 60 jenazah yang udah Abah tangani. Dari mulai itu pemulasaraannya, dibungkusnya dan lain-lain, kain kafan, bla bla, sampai nyolatin. Sekelas kiai pun orang gila yang nyolatinnya. Alhamdulillah. Jadi jadi sampai saya berpikir gini gitu kan, rekod jangan ya. Tapi dia gini lah. Sampai akhirnya saya berpikir kalau ini terus orang-orang bertakutan, karena orang ya terutama lah kita hidup di timur itu kadang-kadang ya termasuk orang tua kita. Ya. Kita kadang-kadang makan mentah-mentah apapun yang datang. Iya. Ada berita ini jangan, Iya, ini yes. ini bahaya Itu dia. gitu. Dengan tidak mencoba mencari, Nggak menyaring. nyaring dulu Sumbernya gimana, ya. kasarnya ini apa langsung makan, ini apa Iya, langsung iya. makan gitu kan. Nah, akhirnya rasa ketakutan ini menyebar kemana-mana, dan orang-orang yang lagi berbisnis di sini yang Hancur semua. sekarang lagi hancur, dan akhirnya orang-orang yang berkepentingan di sini yang akhirnya mereka dengan tenangnya mereka berbisnis di kondisi seperti ini. Ini sedikit lagi Pak, saya tanya Pak. Ini kan nangani COVID. Udah berapa lama Pak? Nanganin COVID berarti dari seminggu pas begitu ramainya COVID di Bandung. Udah ada berapa? Udah Berarti 4 bulan sekitar ya? 4 bulan. Kurang lebih. Berarti mulai seminggu mulai Abah sudah terjun. Udah terjun. Nah, bisalah Abah sampaikan. Apa sih nampak ya seperti benar nggak seperti yang di TV itu tiba-tiba jatuh sesak, Nggak ada. fucking bullshit. Fucking bullshit. Jadi Fucking moron. fucking moron. Fucking bullshit. Overdosis. Iya. Tapi yang penting kita Tetap waspada, jaga kebersihan ya. Kebersihan. Iya. Tetap protokoler lah. Karena emang cuci tangan kan Iya, sehat juga, iya, bersihan sehat juga. Ya, sekarang banyak inilah ceritanya kan kayak yang meninggal nih, mungkin Iya. COVID, jod. Sebelum ada COVID juga bro, udah banyak, Banyak, yang meninggal. banyak. Kenapa? Nggak tahu. Karena nggak di blow up. Iya, benar. Coba kalau di blow up, wah ternyata yang jantung sekian, yang mati, yang apa? Yang Masuk angin, angin duduk. angin duduk, angin berdiri, angin apa? Bahaya. Yang ketimpa seng nggak diangkat. Iya, nggak diangkat kan? Betapa bahayanya seng itu gitu kan. Nanti orang-orang kan jadi jauhin seng. Iya. Pakai daun pisang. Pakai daun pisang. Nah itu bro. Logikanya gitu. Mindset. Iya harus smart. Smart, yes, smart. Sekarang ada lagi berita, itu lihat dokter di rumah sakit ada yang meninggal. Nah, itu. Bro kemana aja? Iya. Sebelum ada COVID banyak dokter yang Banyak meninggal di rumah sakit. Heboh sekarang gitu. Tapi kan nggak ada beritanya yang Nah. jadi heboh. Ada suster-suster meninggalnya mungkin karena dia belum cebok, bisa aja kan? Atau dia karena baru cebok. Baru cebok. Cium gini mati. Iya, mati. Jadi banyak. Jadi ya itulah banyak yang akhirnya disambung-sambungkan, yang menjadi yang membuat kita ketakutan. Benar. Dan karena takut itu apapun yang diisukan langsung diterima langsung diterima. paham aja ya pokoknya. Makanya satu pesan dari saya, kalau kalian takut, kalian jangan hidup. Pas. Mati aja. Kalau mau hidup Kalau udah mati, kalian nggak takut kan? Iya. Paling nanti ada cacing. oke. Gitu. Itulah kurang lebih ya. Kita kiri lah ya. Jadi sebuah pesan-pesan misterius sudah tersampaikan, sebuah rahasia-rahasia yang sudah selama ini rahasia ditutup. masih banyak. Masih banyak sih sebenarnya. Saya belum bongkar. Tapi akan saya bongkar pada waktu. Iya. Boleh nanti kita pakai via Zoom atau video call. Oke, sahabat-sahabat cerita kawan, terima kasih sudah menemani malam hari ini bersama aku Diki Utakawat.
Saya Iring dari Pargoci. Dan Ya, tamu dan- spesial kita. Saya Bang Andris, driver jenazah ambulan. Jadi Dan kebetulan terambat kemana-mana. saya lagi ngantar jenazah ke Medan dan mampir silaturahmi ke sini. Iya, kemarin mengantarnya ke Pancur Batu. Jadi teman-teman di Pancur Batu senang lah kalian udah didatangin daerahnya. Pesan terakhir apa untuk kawan-kawan kita Ya, yang di Medan. Pesan Sumatera Utara semuanya lah. Tetap jaga kewarasan kalian, tetap harus waras ya. Terus tetap jaga kesehatan ya. Terus tetap senang-senang, Yes, itu dia. tetap berkegiatan. Yes. Udah. Oke. Sukses terus buat kalian. Sampai jumpa. Bye. Sehat terus buat kalian semua. Horas. Horas. Oke. Bah.